Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap dari kita pasti pernah merasakan yang namanya khawatir dan takut. Rasa khawatir kerap menjadikan kita sulit membuat suatu pilihan dan keputusan. Sedangkan rasa takut membuat diri kita enggan untuk bertindak secara benar dan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Rasul Yohanes dalam bacaan pertama menegaskan dan mengingatkan umatnya bahwa Allah begitu mengasihi manusia, dan karena itu pula setiap manusia harus saling mengasihi. Rasul Yohanes ingin menepis keraguan umatnya yang berpikir bahwa Allah jauh dari sisi manusia. Karena itu Yohanes menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dan berkarya dalam diri manusia. Rasul Yohanes sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Namun jika manusia saling mengasihi, Allah tetap di dalam manusia dan kasih-Nya sempurna di dalam manusia. Rasul Yohanes ingin menyadarkan umatnya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah pada manusia semakin dipertegas lewat bacaan Injil hari ini yang berkisah tentang Yesus yang berjalan di atas air. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang,
Yesus hendak melanjutkan pewartaannya ke Betsaida bersama dengan para murid. Akan tetapi sebelum ke Betsaida, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat lebih dulu ke perahu menuju ke Betsaida. Dalam perjalanan ke Betsaida ketika sudah malam, para murid kesulitan dalam mendayung perahu karena mereka mengalami angin sakal. Melihat hal itu, maka datanglah Yesus kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ketika para murid melihat seseorang yang berjalan di atas air, para murid mengira bahwa itu hantu, sehingga terkejut dan berteriak-teriak. Tetapi segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan saat Yesus naik ke perahu, angin sakal pun menjadi reda. Melihat hal itu, para murid menjadi tercengang dan bingung dengan apa yang dilakukan Yesus. Memberi makan 5.000 orang, ke bukit untuk berdoa, dan meredakan angin sakal, serta berjalan di atas air. Semuanya itu tidak cukup untuk membuat para murid untuk mengerti bahwa Yesus adalah Allah dan Mesias bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apa yang dapat kita renungkan bersama lewat sabda Allah hari ini? Pengalaman umat yang didampingi oleh Rasul Yohanes dan para murid Yesus kerap juga kita alami dalam hidup kita sehari-hari, yakni merasa bahwa Yesus itu jauh dari kita dan sulit melihat rahmat Allah dalam diri kita. Pada akhirnya kita sering membuat suatu pilihan atau keputusan yang tidak benar dan tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan karena itu pula kerap kita khawatir dan takut dalam mengusahakan dan bertindak secara baik dan benar. Kita sering merasa seorang diri dalam menjalani hidup kita, dan akibatnya ketika kita mengalami suatu kegagalan, kita kerap menyalahkan Allah. Dan bila kita mengalami suatu keberhasilan dan kesuksesan, kita merasa bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang kita peroleh adalah hasil kerja keras kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Kita lupa bahwa kesehatan tangan, kaki, mata, dan pikiran yang kita miliki dan kita rasakan adalah bukti nyata kerahiman dan karunia Allah kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mencoba menyadarkan diri kita bahwa sabda Allah hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut dan khawatir akan hidup kita. Sebab Yesus Kristus selalu ada dalam diri kita dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai kita. Tuhan Allah yang Maha Rahim, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati banyak hal di dunia ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu bersyukur atas hidup kami, dan kami sanggup memberi yang baik bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan
yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.